Ini ada yang bilang mitos kalau nyalain motor tuh mendingan disela aja daripada pakai apa? Electric starter. Selamat pagi, siang, sore, warga-warga mitra, bapak, ibu, encang, cingnya, babe. Balik lagi sama Cing Tentrem di sini dalam episode mitos atau fakta. Lemes banget iya nih. Cing Tentrem belum makan. Kali ini kita akan bahas apa sih? Kita akan bahas mitos fakta seputar mesin motor. Nah, teman-teman mitra pasti suka banyak yang mendengar desas-desus atau gosip atau isu-isu atau rumor yang tidak benar gitu ya tentang mesin motor gitu ya. Seperti yang kita tahu, motor merupakan kendaraan utama masyarakat Indonesia untuk mengakomodasi kegiatan sehari-hari. Motor juga jadi sarana paling gede di Grab buat teman-teman mitra untuk mencari nafkah. Baru setelahnya kita ada GrabCar dan yang lain-lain gitu ya. Sayangnya banyak mitos dan informasi yang keliru yang beredar di masyarakat mengenai perawatan dan pengoperasian motor. Apa aja sih mitos-mitos itu? Nah, Cing Tentrem udah nyiapin nih, kira-kira ada 5 butir aja, nggak usah banyak-banyak. Sebutan mitos fakta si mesin motor ini ya. Yang pertama, mesin motor harus dipanaskan lama sebelum berkendara. Banyak orang percaya bahwa memanaskan mesin sepeda motor dalam waktu lama diperlukan sebelum mulai berkendara. Tapi kira-kira ini bener apa enggak sih? Menurut lo gimana, Pli? Sebelum lo berangkat ke kantor, lo manasin motor lama nggak? Gue manasin motor cuma nggak lama banget. Cuma itu harus manasin motor. Kalau gue ya. Nah, biasanya berapa waktu yang lo butuhkan? 5 menit lah. 5 menit? Kenapa lo memutuskan memanaskan motor lo? Karena gue itu pernah kejadian juga kayak gitu kan. Motor gue main jalan aja nggak panasin, terus tiba-tiba akhirnya soak. Padahal motor modern dulu ya? Waktu itu masih udah lama. Imco dulu motor gue kalau lo tahu. Nggak dipanasin akinya soak ya? Setelah lo panasin nggak terjadi lagi? Enggak. Mobil juga sama kayak gitu waktu itu tempat gue. Berarti baiknya dipanasin tapi nggak lama-lama gitu ya. Nah, menurut lo mitos fakta nih? Kalau bentar dulu, menurut lo mitos atau fakta nih? Manasin motor harus lama sebelum berkendara? Harus lama enggak? Enggak, tapi dipanasinnya lo setuju? Setuju gue kalau panasin. Oke. Kita bahas nih ya. Faktanya memanaskan mesin motor itu emang penting. Karena buat memastikan oli nyebar ngerata ke seluruh komponen mesin motor. Tapi proses yang dilakukan sebenarnya itu nggak butuh waktu lama. Jadi bener nih kata si bintang tamu kita si Rapli influencer ini adalah penting memanaskan kendaraan bermotor tapi jangan lama-lama gitu. Apalagi buat mesin-mesin modern yang udah injeksi ya. Biasanya tuh nggak butuh sampai 5-10 menit gitu, 1-2 menit itu udah cukup gitu. Menurut skrip yang ada. Tapi balik lagi referensi masing-masing. Kalau memang kebiasaannya sudah nyamannya 1 menit, 2 menit, bahkan 5 menit itu sambil lihat-lihat dulu pilih orderan segala macem ya. Selama motor nggak rusak sih aman-aman aja gitu. Tapi jangan sampai manasin motor itu kelamaan ya. Karena apa sih? Memanaskan motor terlalu lama akan membuang bahan bakar secara percuma dan tidak memberikan manfaat tambahan pada performa mesin. Jadi buat ngejaga performa sepeda motor, yang kita perluin manasin itu adalah Kita perlu manasin motor tuh jangan terlalu lama, 1-2 menit itu udah cukup. Ya 3 menit kali ya udah lama sih kayaknya kok. Jadi di timer tuh jangan sampai kelamaan segala macem. Habis itu kalau udah dipanasin, bawa motornya jangan langsung geber-geber, jangan langsung cepet-cepet segala macem. Kalau misalnya nggak telat atau nggak buru-buru ya bawanya tuh pelan-pelan gitu sampai mesin capai suhu optimal. Wah, teknis banget ya. Capai suhu optimal tuh kira-kira gimana sih, Cing? Ya mungkin jadi makin panas gitu ya bagian-bagian pahanya atau situnya gitu ya. Cuman ya ini kalau bisa kayak gitu. Cuman kalau yang nggak bisa ya panasin aja bentar, habis itu bawahnya jangan langsung ngebut lah, sekitaran 5-10 menit gitu baru digeber kayak gitu biar lebih optimal. Yang kedua, oli murah tidak baik untuk mesin. Banyak yang beranggapan bahwa gunain oli dengan harga murah itu bakal merusak mesin motor. Nah, gimana tuh, Pli? Pakai oli murah, lu motor rusak tuh. Bener nggak tuh? Faktanya, harga oli itu nggak mencerminkan kualitasnya. Beuh!
saya sedikit tidak setuju ya. Karena biasanya ada harga, ada kualitas gitu. Tapi lebih penting oli itu yang sesuai spesifikasi mesin yang direkomendasikan sama pabriknya. Misalnya motor Rapli itu pakai SAE yang 20-50. Ya, jangan pakai yang terlalu kencang atau terlalu kental atau terlalu encer gitu. Mau merek apapun yang penting sesuai spesifikasi motornya. Tingkat kekentalannya kalau nggak salah ya. Kalau salah, maaf, hanya manusia biasa gitu ya guys. Karena oli mesin itu berfungsi buat melumasi, mendinginkan, dan melindungi komponen mesin. Selama oli tersebut memiliki spesifikasi yang sesuai standar pabrik, harusnya sih aman digunain dan gak jadi masalah sih harga pun berapa. Itu balik lagi ke kantong pribadi dan referensi masing-masing gitu ya. Tapi biasanya ada harga, ada kualitas. Gitu. Jadi harga nggak masalah, yang penting spesifikasi mesin sama olinya tuh pas. Yang ketiga, sering menggunakan Kickstarter lebih baik untuk mesin. Kickstarter dianggap lebih ramah buat mesin dibandingkan sama electric starter. Nah, lu tau Kickstarter nggak, Bli? Tahu loh, selak. Ini ada yang bilang mitos kalau nyalain motor tuh mendingan disela aja daripada pakai electric starter. Faktanya itu nggak membuat Kickstarter itu lebih baik buat mesin sih, karena itu dirancang buat sama-sama nyalain mesin tanpa ngerusak komponen gitu. Benar kata si Rapli, Kickstarter biasa digunain kalau aki lemah atau habis pada motor modern atau motor jadul yang ada Kickstarter ya kayak gitu. Electric starter emang dirancang lebih lama untuk daya tahan yang lebih lama dan tidak mempengaruhi kinerja mesin. Jadi sebenarnya itu mitos ya kalau pakai Kickstarter itu lebih baik buat mesin segala macam gitu. Jadi menggunakan dua-duanya itu sebenarnya nggak perlu khawatir bakal mesinnya kenapa-napa, dengan catatan kondisi akinya baik ya. Tapi budaya kita itu ada yang bilang kalau pagi-pagi baiknya itu disela dulu, jangan langsung di starter. Kenapa? Karena posisi mesin itu dingin, terus olinya juga belum naik segala macam, jadi disela. Yang ada selanya sela dulu aja 2-3 kali, terus nyalain gitu. Tapi bebas, balik lagi ke referensi masing-masing. Karena dulu Cing Tender pernah punya motor, harus digituin dulu setiap pagi. Pokoknya harus di Kickstarter dulu. Ya udahlah, lumayan tua juga kali motornya ya. Yang 5-8 kali gitu, lumayan keringetan juga. Baru nyala tuh motornya gitu. Tapi itu di pagi hari doang, setelah udah dipakai electric starter terus aman terus. Yang keempat, tidak perlu ganti oli jika jarang berkendara. Wah, ini gimana nih, Pli? Motor lo kan banyak, Pli. Gua fakta, cuma jangan kelamaan juga. Kayak kan biasanya lu ganti oli per berapa kilometer kan. Cuma kalau misalkan lu udah berbulan-bulan, misalkan udah 4 bulan, 5 bulan, walaupun tuh motor nggak dipakai, menurut gua harus ganti. Tapi kan dia nggak jalan, diem. Tapi kan si oli ini menurut gua ya, ini Anabel gua mungkin olinya ini kayak mungkin udah harus ganti karena expire atau udah berkerak lah di dalam itu. Aulinya? Auli ya. Menurut Rapli tetap harus diganti ya. Tapi jangan kelamaan. Iya. Oh. Jadi misalnya punya beberapa koleksi motor gitu, tetap harus di maintenance gitu ya si oli motornya ini. Oli baik banget gitu ya. Beberapa pengguna motor percaya bahwa jika motor jarang digunain, penggantian oli tidak perlu dilakukan secara rutin. Waduh. Ini mitos ya. Faktanya bener kata si Rapli lagi. Si Rapli ini kayaknya mekanik kayaknya. Iya bro. Drift dulu. Mekanik dia. Jadi oli itu tetap harus diganti meskipun motornya jarang digunain. Karena oli itu punya umur pakai tertentu loh. Ada umurnya. Meskipun motor itu jarang digunain atau jarang dipakai, kandungan oli bisa teroksidasi dan terkontaminasi oleh endapan. Dan ini dapat menurunkan kualitas pelumasan. Coba kalau pelumasnya nggak bagus, seret kan? Mesin juga sama. Apapun pelumas itu harus diperbarui. Alangkah lebih baik jika teman-teman mitra tuh ganti oli setiap
6 bulan sekali meskipun jarang digunain. Ini mungkin acuannya buat kayak peringatan paling pahitnya tuh 6 bulan tuh udah paling lama gitu ya. Harusnya sih jarang, misalnya mungkin 2-3 bulan kali ya, atau sebulan mungkin kalau duitnya ada gitu. Misalnya motor cuma keluar di weekend gitu sebulan 2-3 kali, mungkin 2-3 bulan aman kali ya. 3 bulan sih mungkin ya, cuman Cing Tentrem nggak tahu ya. Cing Tentrem motornya cuma satu, itu aja motor listrik. Bohong. Yang kelima, menggunakan bahan bakar oktan tinggi selalu lebih baik untuk mesin motor. Nah, paham gak lu Pli oktan tinggi? Gak paham dong bro. Lu pakai oktan tinggi nggak motor lu? Nah, contoh tidak baik ya. Menurut lu gimana Pli? Pakai oktan yang lebih tinggi buat motor tuh jadi lebih bagus performanya? Pasti dong, itu benar-benar berasa banget sebenarnya. Kayak kalau lu coba dengan oktan rendah sama oktan tinggi itu langsung berasa juga selalu bensin. Dan kan kalau oktan tinggi juga nggak bikin mesin itu kotor, nggak yang ngendap gitu kerak-keraknya. Berarti aftur? Ya boleh kalau lu punya duitnya, boleh. Pecek serapnya pakai aftur teman-teman, jadi udah lumayan normal gitu. Menurut Rapli, pakai oktan tinggi itu jadi lebih oke gitu ke mesinnya. Anggapan bahwa bahan bakar dengan oktan tinggi itu lebih baik buat semua motor sering beredar di kalangan pengendara. Betul? Betul. Padahal faktanya tidak selalu, Bung Rapli. Kamu salah. Oktan tinggi itu tidak selalu cocok buat semua jenis motor. Pasalnya oktan tinggi itu diperluin buat motor dengan mesin rasio yang kompresinya tinggi. Nah, jadi untuk artikel ini ya, pakai oktan tinggi itu udah pasti lebih baik. Belum tentu, Fernando. Ya. Oktan tinggi itu akan baik jika bekerja dengan mesin yang kompresinya tinggi. Jadi cocok-cocokan nih sama jenis motor yang bisa dibilang begitulah. Misalnya motor Rapli pakai Pertamax Plus, enak banget. Diisi ke motor saya gitu, motor jadul saya misalnya Kawasaki KZ bebek tahun 98. Kok di Rapli enak? Pas diisi ke KZ malah berbet-berebet gitu. Nah berarti kan ada perbedaan jenis mesin tuh di situ. Karena mungkin satu motor zaman dulu, satu lagi motor modern kayak gitu-gitu. Jadi bukannya malah memberikan manfaat yang signifikan, jatuhnya malah bisa jadi boros kayak gitu guys. Jadi sebenarnya ini mitos ya. Ya, itu tadi merupakan mitos fakta seputar mesin motor ya. Ada 5 poin tadi. Coba kita recap ya. Yang pertama, memanaskan mesin terlalu lama tidak diperlukan, itu adalah fakta. Yang kedua, harga oli tidak menentukan kualitas, itu juga fakta, nggak mitos, nggak fakta ya, tapi kita bilang ya mitos lah ya, relatif sih. Electric starter lebih aman dari Kickstarter, itu mitos ya, karena faktanya dua-duanya itu saling dibutuhkan tergantung kondisi motornya kayak gitu, sama kebiasaan si pengendara. Keempat, oli tetap perlu diganti meski motor jarang dipakai, ini fakta, karena bisa terjadi terkontaminasi oleh endapan dan menurunkan kualitas pelumasan, jadi harus tetap diganti ya guys. Kelima, bahan bakar oktan tinggi tidak selalu baik, ini fakta. Begitulah mitos fakta seputar mesin motor ya teman-teman mitra. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube Sahabat Grab Indonesia, karena kalau nggak ada kalian, Cing Tentrem nggak ngerti lagi sih. Dadah.